Apa itu, Wi? Januari Bowo. Januari Bowo. Mbah Mujair dan ikan mujair ketika ditarik garis ke belakang itu berawal dari tahun 1917 di Desa Kuningan, Kecamatan Kanigoro. Mbah Mujair lahir di Desa Kuningan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya juga dalam acara Bisik Bincang Asik. Dalam 30 menit ke depan kita akan mengulas isi buku Mujair. Apa itu Mujair? Sahabat pusaka semua pasti pernah mendengar Mujair. Terkait hal tersebut, kita kedatangan bintang tamu yang kredibel, penulis buku Mujair. Perkenalkan, Yanu Ariwibowo. Selamat siang Mas Yanu. Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Orang pakai wi. Abdul? Orang pakai wi. Wi, apa itu Wi? Januari Bowo. Yanu Ari Bowo. Yanu Ariwibowo. Maaf para teman-teman. Yanu Ariwibowo. Baik. Langsung saja pada pertanyaan. Apakah buku ini penulisannya akan berlanjut atau berseri Mas Yanu, atau cukup satu eksemplar saja? Langsung saja, mungkin perkenalan singkat. Saya Yanu Ariwibowo, kebetulan di sini sebagai penulisnya buku Mujair, Sejarah Tersembunyi Ikan Mujair. Buku ini alhamdulillah telah kami luncurkan pada 25 Maret tahun 2022, bertepatan dengan momen penemuan ikan yang saat ini bernama lokal ikan mujair pada 25 Maret tahun 1936 di Muara Sungai Serang, Desa Serang, Kecamatan Panggung-Rejo, Kabupaten Blitar. Jadi kenapa saya mengambil momen peluncuran buku itu bertepatan dengan momen penemuannya. Terkait apakah penulisan tentang sosok Mbah Mujair dan perkembangan awal ikan mujair akan berlanjut, setelah buku saya terbit tahun lalu, insya Allah ketika nanti ada informasi-informasi baru terkait perjalanan Mbah Mujair dalam membudidayakan ikan mujair di kolam air tawar, insya Allah tetap akan kami lanjutkan. Ketika ada sumber-sumber baru, kenapa enggak kita tambahkan, mungkin ada buku yang lain terkait dengan sejarah ikan mujair maupun dengan Mbah Mujair. Baik. Bisa diceritakan kepada kami Mas Yanu, bagaimana awalnya Mbah Mujair bisa menemukan ikan tersebut? Mbah Mujair dan ikan mujair ketika ditarik garis ke belakang itu berawal dari tahun 1917 di Desa Kuningan, Kecamatan Kanigoro. Mbah Mujair lahir di Desa Kuningan itu pada tanggal 20 Mei tahun 1890 di Desa Kuningan, Kanigoro. Ketika berumur 27 tahun, Mbah Mujair itu mendampingi sang gurunya adalah Mbah Yai Soleh Kuningan. Itu adalah gurunya Mbah Mujair yang mengajari budidaya ikan gurami pertama kali di Blitar. Jadi budidaya ikan gurami di Blitar itu pertama kali di Gelombang Gegel di Desa Kuningan. Sejak saat itu Mbah Mujair akhirnya dari belajar membuat kolam ikan untuk budidaya ikan gurami, dia setelah menikah juga tertarik untuk membudidayakan ikan sendiri. Jadi sebelum kenal dengan ikan mujair itu, Mbah Mujair sudah kenal dengan ikan gurami satu, ikan tawes, dan ikan tombro. Ada 3 jenis ikan itu. Nah, di sini terkait dengan penemuan, selain membudidayakan 3 ikan air tawar tadi, Mbah Mujair juga membuka usaha jualan sate kambing di Desa Kuningan. Ada versi yang berbeda dengan hasil penelitian saya ketika
di internet banyak disebutkan Mbah Mujair bangkrut usaha itu gara-gara judi. Terutama Iya, iya. katanya judi melayani tamu-tamu yang datang ke warungnya. Terus itu berarti sempat berkembang hoax seperti itu ya Mas ya? Itu berkembang lama, bahkan banyak cerita seperti itu. Tapi saya bersama Mas Bedet ketika 2 tahun riset tentang Mbah Mujair itu menemukan data bahwa Mbah Mujair itu bangkrut karena terdampak krisis Malaysia yang terjadi pada tahun 1930-an. Bahkan itu kolam sebagian tanahnya di Desa Kuningan itu dijual. Dan akhirnya Mbah Mujair membeli sebidang tanah seluas 1.500 meter persegi yang ada di lingkungan Tegalrejo, itu masuk dusun Papungan, Desa Papungan. Maaf saya potong Yeah. sebentar. Yang bangkrut itu isi kolamnya itu sudah Mujair? Belum. Belum. Jadi waktu itu tahun 30-an masih tombro, gurami, sama tawes. Oh, iya. Jadi belum mengenal ikan ikan dengan nama Latin Oreochromis mozambicus. Jadi ketika itu bangkrut, dibelikan tanah ke Papungan, beliau sekitar tahun 1934 itu ditawari sama Kades Papungan saat itu, kalau nggak salah namanya Mbah Mujari, itu ada lowongan Jogoboyo. Kalau sekarang mungkin lebih ke kayak kasih pemerintahan seperti itu yang menangani masalah keamanan desa. Jadi Mbah Mujair per sekitar tahun 34 itu pindah ke Desa Papungan menjadi Jogoboyo, dan dia mulai bangkit untuk membudidayakan ikan tawar lagi. Jadi gurami, tawes, tombro tetap di kolam yang sekarang juga kolamnya masih ada di Dusun Papungan, itu namanya Blumbang apa di Tugu, di desa potong enggak apa-apa toh Mbak ya? Potong ya maksudnya enggak apa-apa. Enggak maksudnya sampean potong. Di Desa Papungan itu ada kolam Tenggong. Itu masih ada kolam yang dulu dipakai oleh Mbah Mujair untuk mengadaptasi cikal bakal ikan mujair dari air payo ke air tawar. Nah, itu di situ Mbah Mujair dulu punya area sekitar 1.500 meter persegi, dan ketika momentum 25 Maret tahun 1936 itu kalau nggak salah bertepatan dengan 1 Muharram 1355 Hijriah, itu tradisinya masyarakat Desa Papungan kala itu ketika Surowan itu selalu merayakan sambil jalan kaki ke Pantai Serang. Jalan kaki itu? Jadi tradisi perangkat dan masyarakat kala itu ketika Suruhan itu selalu merayakan di pantai. Larung, itu larung. Bukan. Lebih ke kayak mandi di pantai. Merayakannya di Pantai Serang seperti itu. Jadi Mbah Mujair ketika itu dia menjadi Jogoboyo, dia baru merintis kembali budidaya ikan air tawar. Terus dia juga perjalanan ke Serang, dia punya niat untuk mencari tambahan bibit ikan di Pantai Serang. Niat awal seperti itu. Tapi versi di internet itu setelah kalah judi, dia istilahnya perenungan diri, nepi di Pantai Serang ketemu dengan ikan mujair, tidak sengaja ketemu. Kalau versi saya dengan data yang bisa ditunjukkan, beliau menjadi Jogoboyo memang berniat mencari ikan. Bahkan alat serok dan ada yang menyebutkan itu kotak minyak black, itu dibawa dari Papungan ke Serang. Nah, ketika sampai di Serang, itu di sungai yang sisi timur, di muara Sungai Serang itu ketemulah dengan cikal bakal ikan mujair. Ketika didekati, anaknya disedot, ketika posisi aman, anaknya disemburkan lagi. Lah, keluar masuknya anakan ikan itu masyarakat Desa Serang menyebutnya iwak walangan. Iwak walangan. Jadi ikan walangan itu akhirnya dibawa Mbah Mujair sama teman-temannya yang datang, kalau nggak salah ada 9 orang yang jalan kaki, dibawa pulang ke Papungan, dilepaskan di kolam Tenggong yang tadi yang beli di Desa Papungan itu akhirnya mati. Beliau dari 25 Maret 36 sampai akhir 36 itu melakukan perjalanan total 10 kali perjalanan sampai akhirnya ikan-ikan yang dibawa dari muara Sungai Serang itu bisa adaptasi di kolam air tawar di Desa Papungan, dari air payo ke air tawar. Oh, itu berarti tidak langsung dibawa, langsung dibudidayakan berenah atau enggak ya Mas? Enggak. Jadi
9 kali perjalanan pertama itu ikan yang dibawa dari desa Serang di muara Sungai Serang itu mati. Perjalanan yang ke-10 ada yang menyebutkan 20-an ekor, ada yang menyebutkan 2 ekor sepasang, dan akhirnya itu sejak yang perjalanan ke-10 ketika dilepaskan di kolam itu kan masing-masing perjalanan itu Mbah Mujair selalu mencampurkan air payo dengan air tawar dengan perbandingan tertentu sampai akhirnya perjalanan yang ke-10 bisa mendapatkan percampuran air payo dengan air tawar yang pas, dan akhirnya bisa adaptasi di kolam air tawar itu dan bisa berkembang sampai saat ini ya, Mas Yanu ya. Saya juga sedikit membaca buku dari Mas Yanu sebelum Mbah Mujair itu berangkat. Dari buku ini dikatakan Mbah Mujair itu bermimpi, ya, mimpi apa itu Mas Yanu? Dikerubungi semut apa itu? Bermimpi jenggot yang panjang. Itu jenggot yang panjang. Ya, katanya keluarga menjadi pertanda datangnya sebuah rezeki. Oh, gitu. Mungkin kolerasi mungkin lebih ke firasat, ternyata mimpi itu mendatangkan rezeki, bisa membudidayakan ikan mujair di air tawar seperti itu. Itu setelah perjalanan kesekian kali baru mendapatkan feeling itu, atau akan pertama terus dapat mimpi itu, Mas? Sebelum yang pertama. Sebelum yang pertama. Sebelum tanggal 25 Maret 36. Iya. Baik, Mas Yanu, dalam buku Mas Yanu di situ tertulis perjuangan luar biasa itu juga diakui oleh pemerintah ketika Mbah Mujair masih hidup maupun setelah beliau meninggal dunia. Mungkin Mas Yanu bisa sedikit menceritakan bentuk pengakuan pemerintah terhadap Mbah Mujair itu seperti apa? Apakah diberi piagam, apakah beliau disantuni keluarganya, atau bagaimana? Mbah Mujair secara kearsipan saat ini memiliki 3 piagam lama, dan alhamdulillah kemarin waktu hari jadi Blitar ke-699 dapat tambahan 1 piagam dari Bupati Blitar terkait peranan Mbah Mujair membudidayakan ikan mujair di kolam air tawar. Pertama, piagam yang didapatkan sepengetahuan saya dari yang dimiliki keluarga itu tahun 51 itu dapat piagam penghargaan. Terus kedua 51 dari Kementerian Pertanian kalau nggak salah. Itu terus yang kedua tahun 54 itu dari Indofisheries Asia Pasifik kalau nggak salah, Mas. Itu tahun 54, terus tahun 65 itu dari kementerian lagi. Yang terakhir kemarin dari Kabupaten Blitar tahun 2023. Terkait perjuangan, terkait penghargaan terhadap perjuangan beliau, sebenarnya tanah pemakaman keluarga saat ini pun juga merupakan apresiasi dari pemerintah kala itu, karena Mbah Mujair sendiri meninggal hari Sabtu tanggal 7 September 57, dan makam beliau setelah 2 tahun meninggal itu dipindahkan ke makam area khusus keluarga yang bisa disaksikan saat ini. Dulu makam beliau adalah dicampur dengan makam umum Dusun Papungan, terus setelah Februari 60 itu diresmikan makam yang lokasinya di area khusus makam keluarga itu, seperti yang bisa disaksikan saat ini. Ya. Itu. Baik. Apakah pekerjaan Mbah Mujair saat itu sehingga beliau bisa sampai mempunyai gagasan untuk mengenalkan ikan tersebut kepada halayak banyak? Mungkin seperti ini, bisa sedikit saya kasih gambaran. Dalam mengembangkan ikan mujair tersebut kan setidaknya Mbah Mujair itu sudah ada titik mapan lah, sehingga beliau bisa kekeh memperjuangkan ikan mujair itu sampai bisa berkembang sampai saat ini. Nah, untuk menyokong keekonomian saat itu Mbah Mujair profesinya seperti apa? Posisi ketika mencari bertemu dengan cikal bakal ikan mujair, Mbah Mujair posisinya sebagai Jogoboyo. Sebagai Jogoboyo ya. Di desa Papungan. Kebetulan yang seperti saya sampaikan di awal, Mbah Mujair baru bangkrut. Kalau posisi mapan saat itu ketika mencari belum.
Karena niatan awal memang setelah bangkrut itu pengen mencari bibit ikan baru yang diharapkan bisa menambah pemasukan ekonomi keluarga. Terkait dengan kekehnya, memang niatan awal ya seperti itu, pengen menambah bibit, akhirnya mau tidak mau karena sudah yakin, beliau akhirnya meneruskan perjalanan dari pertama hingga ke 10. Dan ketika tahun 37 ikan itu sudah banyak dan menyebar, Mbah Mujair juga tidak serta-merta menjual semuanya. Ada sebagian yang dibagikan ke tetangga biar bisa merasakan nikmatnya ikan mujair, dan sebagian juga dijual ke keliling ke sekitar Kanigoro. Dan akhirnya ikan itu diperkenalkan secara resmi oleh Jabatan Perikanan Jawa Timur pada November tahun 39. Jadi ada karya yang lain ya, Mas Yan? Apanya? Yang memperkenalkan Mbah Mujair itu. Jadi gini, ketika tahun 37 sudah menyebar ke Blitar dan sekitarnya, itu sekitar tahun 37 itu ada Pak Yusuf Mojo, perwakilan dari Dinas Jawatan Perikanan Jawa Timur, yang melakukan kunjungan di Desa Talun, Kecamatan Talun. Di situ di rumahnya Pak Kades kala itu, kalau nggak salah Mbah Haji Sleman, itu di samping rumah ada kolam ikan, dan di situ Pak Yusuf Mojo mengetahui ada ikan yang dia sebagai orang perikanan sendiri belum pernah melihat sebelumnya. Seperti itu. Nah, akhirnya kala itu mungkin masih dikenal ikan itu dengan nama iwak laut. Jadi di Blitar, terutama di Kanigoro dan sekitarnya, ikan mujair sebelum mendapatkan nama lokal ikan mujair itu lebih dikenal dengan iwak laut. Kalau di Desa Serang sebagai iwak walangan, di Kanigoro dan sekitarnya dikenal sebagai iwak laut. Nah, setelah Pak Yusuf Mojo itu ketemu, akhirnya kan diteliti sampai akhirnya ketemu dengan Mbah Mujair, dimasukkan di laporan Jabatan Perikanan Jawa Timur. Akhirnya pada November tahun 39 itu W.H. Skaster, kalau nggak salah Kepala Jabatan Perikanan Jawa Timur, itu mengundang Kepala Dinas Perikanan se-Jawa, diadakan konferensi ahli perikanan darat di Surabaya pada November tahun 39. Itu ditunjukkan sampel ikan yang ditemukan Mbah Mujair, sepakat mengatakan bahwa ikan itu belum pernah ditemukan sebelumnya di Indonesia khususnya, karena memang dalam perjalanannya setelah dikirim ke Bogor, Belanda, sama Inggris, ikan itu memang berasal dari Afrika, dari negara Mozambik, karena sesuai dengan namanya Oreochromis mozambicus, itu ikan dari Mozambik. Dan yang menjadi misteri sampai saat ini pun, ikan itu bisa sampai ke Desa Serang itu seperti apa, karena di Indonesia pertama kali ditemukan di muara Sungai Serang. Dan itu sejak saat itu diusulkan dari Jabatan Perikanan Jawa Timur untuk memberikan penghargaan nama lokal ikan dengan nama Latin Oreochromis mozambicus dengan sebutan ikan mujair. Itu saya pernah membaca dari koran terbitan November tahun 1940. Penyematan nama ikan mujair itu setelah Mbah Mujair meninggal atau semasa beliau masih hidup? Sebelum. Jadi Mbah Mujair ikan itu mendapatkan sebutan nama lokal ikan mujair itu sekitar November tahun 40. Soalnya dari rentang November 39 diperkenalkan secara resmi, saya mendapatkan data dari koran itu berbahasa Belanda, disebutkan pada November tahun 1940 ikan mujair dilepaskan di Rowo Gesian di wilayah Tulungagung. Jadi pemberian itu diperkirakan tahun 40. Nah, sejak saat itu harapannya nama lokal ikan mujair itu bisa menyatukan nama-nama yang beredar di tengah masyarakat, karena di Serang disebut iwak walangan, di Kanigoro disebut iwak laut, ada yang nyebut ngangas, ada yang nyebut bluter. Banyak nama lokal, bahkan sampai saat ini pun nama-nama lokal itu kadang masih terdengar. Kayak di Bendungan Karangkates itu ada sebutan iwak kelanteng.
iwak klanteng. Di Bendungan Selerjo Ngantang juga nyebutnya klanteng. Itu juga sama ikan mujair. Iya, ikan mujair. Nama iwak klanteng sama mujair itu sama. Nah, akhirnya ya itu namanya lebih tepat nama mujair itu untuk menyatukan nama-nama lokal yang sudah beredar sebelumnya. Baik Mas Yanu. Selain Mas Yanu, apakah sudah ada karya-karya lain terkait Mbah Mujair? Karya-karya Mbah Mujair itu sebenarnya banyak, Mas. Mbah Mujair dulu waktu beliau masih hidup juga sering ditulis di dalam majalah. Bahkan ketika beliaunya meninggal tanggal 7 September tahun 57 itu, saya menemukan 2 koran edisi 16 sama 18 September yang mengabarkan kepergian Mbah Mujair. Terus selain itu juga di buku budidaya ikan mujair, terutama edisi-edisi tahun 90 ke bawah, itu juga disertakan sejarah ikan mujair hadir di Indonesia itu seperti apa. Seperti itu, Mas. Jadi saya sebenarnya tinggal merangkai serpian-serpian yang ada di buku-buku maupun di majalah-majalah lama yang dulu sempat mengabadikan perjalanan Mbah Mujair seperti itu. Luar biasa sekali perjuangan Mbah Mujair untuk membudidayakan ikan mujair. Mas Yanu, ikan tersebut ditemukan Mbah Mujair di muara air Payau, lalu dipindahkan ke kolam beliau yang isinya air tawar. Apakah ada metode khusus sehingga ikan tersebut bisa bertahan hidup di habitat yang baru? Mbah Mujair melakukan perjalanan 10 kali dari Pantai Serang, Desa Papungan ke Pantai Serang, kembali lagi itu sebanyak 10 kali, dan setiap kali perjalanan air-air yang dibawa dalam wadah untuk menampung ikan itu selalu dirubah campurannya antara air tawar dengan air Payau. Takaran-takarannya itu. Karena Mbah Mujair itu bukan akademisi, bukan orang yang belajar tentang perikanan, ya itu coba-coba otodidak belajar dari pengalaman perjalanan sebelumnya. Beliau akhirnya menemukan takaran yang pas, itu bisa membawa ikan perjalanan masih hidup dilepas masih hidup itu perjalanan yang ke-10 sampai 10 kali, sampai menemukan metode takaran air yang pas itu sampai ke-10 itu ya, yang ke-10 pas bisa adaptasi di kolam air tawar itu. Apa saja tantangan beliau dalam mengembangkan ikan tersebut, Mas? Ikan mujair. Kalau tantangan dari cerita Mbah Munir, anak Mbah Mujair yang kelima, yang alhamdulillah saat ini masih sehat, umur 88 tahun, itu tantangan ya perjalanan, Mas. Jadi membawa perjalanan jalan kaki sepanjang sekitar 37 km itu ya, kadang berdua sama anaknya, kadang sama teman-temannya, seperti itu. Dan saat itu perjalanan masih ditempuh jalan kaki, Mas. Iya. Dan medannya itu kan pegunungan terjal sekali. Berapa hari, Mas Yanu, itu perjalanan kira-kira? Mungkin Mas Yanu kalau cuma 1 hari itu. 2 hari 2 malam 2 itu. hari 2 malam. 2 hari 2 malam. Dan itu ditempuh sampai 10 kali. 10 kali perjalanan mulai Maret 36 sampai akhir tahun 36. Luar biasa semangat beliau. Bagaimana pendapat keluarga ketika karya ini diangkat dan mendapat perhatian sehingga pada gelaran Pisawanan Ageng kemarin Mbah Mujair menerima penghargaan dari Bupati Blitar? Kalau respon keluarga, alhamdulillah sangat baik, karena sebelum saya menuliskan perjalanan Mbah Mujair itu, saya sudah ketemu dengan cicitnya beliau, cucunya beliau, anaknya beliau. Kebetulan Mbah Munir sampai sekarang juga masih sering komunikasi. Alhamdulillah responnya ketika cerita tentang Mbah Mujair itu diangkat sangat baik. Apalagi di Desa Papungan sendiri setiap September kan ada peringatan haulnya Mbah Mujair. Untuk tahun ini kalau tidak ada perubahan itu tanggal 6 September itu hari Rabu ada doa bersama malamnya di makamnya Mbah Mujair.
terus paginya ada kirab budaya terkait dengan perjalanan Mbah Mujair, mungkin sekalian digabung dengan semarak Agustusan. Nah. Jadi selama ini itu yang rutin digelar di Desa Papungan, ada doa bersama dan kirab itu. Itu rutin setiap tahun diadakan, Yeah. Mas Jan. Baik. Harapan ke depannya seperti apa sih, Mas? Mungkin ada proyek-proyek sebagai penghormatan kepada Mbah Mujair. Tahun ini kebetulan kami melanjutkan, insya Allah semoga bisa melanjutkan tahun kemarin, karena kita sebagai saya yang nulis dan teman-teman di Papungan itu ada semacam kegiatan merayakan Mujair. Jadi apapun yang terkait dengan Mbah Mujair, ketika kita hanya mengenang tanpa melakukan apa-apa, kan iman. Jadi dapat masukan dari Mas JJ Rizal, ketika di Blitar ada Mbah Mujair, tidak hanya mengenang tapi juga harus merayakan. Jadi bentuk kami, teman-teman Pok Darwis di Desa Papungan, kami, Mas Bedet, dan teman-teman yang lain itu cara merayakannya juga melalui hal-hal yang kami bisa lakukan saat ini, dari hal-hal kecil. Kayak kemarin, tahun lalu ketika haulnya Mbah Mujair itu di puncaknya tanggal 7 September ada doa bersama dan kirab. Kami merayakan Mujair bersama Pok Darwis Papungan itu sebelum momen haul dan pasca. Ada beberapa kegiatan, salah satunya jagong santai bersama Mbah Munir, anaknya Mbah Mujair. Juga ada membatik bersama. Batik Mujair itu, Mas? Ya, membatik Mujair itu ada Mas Gigih Prasetyo dari Desa Papungan, yang sampai hari ini pun tetap berusaha mengenalkan cerita Mbah Mujair melalui desain batik Mujair. Ya. Terus juga ada goes napak tilas, teman-teman pesepeda, ada Mas Ovan dan kawan-kawan. Tahun lalu itu goes dari Papungan ke Serang. Terus juga ada jagong terkait potensi wisata apa yang bisa dikembangkan dengan adanya makam Mbah Mujair, seperti itu tahun lalu. Itu semuanya juga gerak gotong royong dari teman-teman Pok Darwis dan Karang Taruna, juga potensi-potensi yang mau bergerak untuk merayakan Mujair. Itu tahun 2022. Untuk 2023 rencana acara pengiring di luar haul yang diselenggarakan oleh Pemdes Papungan, insya Allah ini masih satu, Mas. Rencana tanggal 3 September itu teman-teman Pok Darwis dan teman-teman komunitas mau merayakan Mujair 2023, kebetulan mengiringi haul yang ke-66 Mbah Mujair dengan gelaran pameran batik Mujair, pameran foto Mbah Mujair, maupun nanti ada leh batik pembacaan puisi tentang Mbah Mujair itu di Pendopo Ageng Han Astasih, Kelurahan Togokan, Kecamatan Serengat. Rencana masih itu. Nanti kalau acara lainnya mungkin yang bisa dilakukan kayak kemarin waktu momen ulang tahunnya Mbah Mujair yang ke-133 tanggal 20 Mei itu, teman-teman di Desa Papungan melaksanakan batik bersama anak-anak SD di sekitar di Desa Papungan itu. Iya, batik di sapu tangan, itu ngajak teman-teman anak-anak SD untuk batik bersama. Memang selama ini gelaran-gelaran teman-teman Papungan untuk merayakan selain acara intinya itu acara-acara yang bersifat gotong royong. Jadi lebih biar pengenalan di tengah masyarakat. Kayak kemarin waktu akhir semester, teman-teman di Papungan juga kolaborasi dengan SDI Sunan Pandanaran, itu pekan P5-nya mengangkat lokalitas sejarah
Mbah Mujair dan ikan mujair seperti itu jadinya. Baik, baik. Perjuangan Mbah Mujair tersebut sangat luar biasa dan sudah sepantasnya Mbah Mujair mendapatkan begitu banyak penghargaan, begitu banyak apa ya Mas Yanu, apresiasi kepada beliau. Berkat perjuangan dan dedikasi beliau, kita semua dapat merasakan ikan mujair, dapat mengerti ikan mujair. Tidak semua usaha itu dipermudah, tapi semua yang berusaha pasti akan berjuang. Kira-kira seperti itulah perjalanan Mbah Mujair. Baik, teman-teman Bisik, cukup sekian perjumpaan kita. Jangan lupa tetap saksikan Bisik dalam episode-episode selanjutnya. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Literasi untuk kesejahteraan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan